Kali ini kita akan menceritakan kisah nyata. Pocong Jumat Kliwon, teror gaib di Pemalang. Pocong wanita yang bunuh diri karena cinta. Kini menagih janji. Desa Kertosari, Pemalang, selalu terlihat tenang di siang hari. Sawah membentang luas. Suara ayam dan anak-anak bermain terdengar biasa saja. Namun ketika malam Jumat Kliwon tiba, desa itu berubah. Orang-orang menutup pintu lebih awal. Lampu dimatikan sebelum pukul 9. Tak ada yang berani keluar. Bahkan sekadar ke warung. Karena mereka tahu malam itu adalah malamnya Saras. Awal cinta yang dilarang Rangga adalah pemuda terpandang. Anak satu-satunya keluarga kaya di desa itu. Tampan, sopan, dan selalu jadi kebanggaan orang tuanya. Saras berbeda. Ia hanya gadis sederhana yang tinggal bersama neneknya di rumah kayu reot dekat pematang sawah. Namun senyumnya selalu membuat Rangga lupa waktu. Mereka bertemu diam-diam di tepi sungai kecil belakang desa. Rangga sering berkata, "Aku janji, setelah usahaku berhasil, aku akan melamarmu." Saras percaya sepenuh hati. Namun suatu hari, kabar mengejutkan menyebar. Rangga akan dijodohkan dengan anak pengusaha kaya dari kota. Rangga mencoba menolak. Tapi ayahnya berkata tegas, "Pilih keluarga atau perempuan miskin itu." Dan Rangga memilih diam. Ia tak pernah menemui Saras lagi. Malam terakhir Saras, hujan turun deras malam itu. Nenek Saras mendapati pintu kamar cucunya terkunci dari dalam. Saat pintu didobrak, Saras tergantung dengan selendang putih di lehernya. Matanya terbuka, air matanya sudah kering. Di meja kecil, ada surat. "Jika kau tak bisa mencintaiku sebagai manusia, biarlah aku tetap memelukmu dari alam lain." Sejak pemakaman itu, suasana desa berubah. Tanah makam Saras terasa lebih dingin dari yang lain. Bahkan rumput di sekitarnya tak pernah tumbuh subur. Teror pertama, tangisan di atap Jumat Kliwon. Pertama, setelah 40 hari kematian Saras, Rangga terbangun karena suara aneh di atap rumahnya. Duk, 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 seperti sesuatu melompat perlahan. Ia mengira itu kucing, namun suara itu berhenti tepat di atas kamar tidurnya. Lalu terdengar tangisan perempuan. Tangisan itu begitu dekat, seolah-olah tepat di atas wajahnya. Tiba-tiba, lampu kamar padam sendiri. Dalam gelap, ia mencium bau tanah basah bercampur melati busuk. Perlahan, dari sudut kamar, terdengar suara gesekan kain. Saat matanya mulai menyesuaikan dengan gelap, ia melihat sesuatu berdiri di dekat lemari. Sosok putih, terbungkus kain kafan, tak bergerak, hanya menatap. Dan dari balik lilitan kain, terdengar bisikan. "Rangga." Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Sosok itu melompat satu kali, lebih dekat, melompat lagi. Kini tepat di sisi tempat tidurnya. Wajah pucat dengan bekas jeratan kehitaman di lehernya terlihat jelas. Itu Saras. Satu desa mulai dicekam. Keesokan paginya, Rangga jatuh sakit, demam tinggi, dan terus mengigau menyebut nama Saras. Namun teror tak berhenti di rumahnya. Beberapa warga mengaku melihat pocong wanita berdiri di tengah jalan saat lewat tengah malam. Tidak melompat, hanya berdiri, menatap. Pak Lurah bahkan pingsan ketika melihat sosok itu duduk di atas pagar rumahnya. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab setiap Jumat Kliwon. Ternak mati mendadak. Sumur warga berbau anyir. Desa menjadi mencekam. Orang-orang mulai berbisik. Arwahnya belum tenang. Pengakuan yang terlambat. Seorang kiai sepuh dari luar desa dipanggil. Saat membaca doa di makam Saras, angin tiba-tiba berputar kencang. Lampu-lampu di sekitar makam padam bersamaan. Tanah pusara Saras bergetar. Kiai itu membuka mata dan berkata pelan. Dia tidak ingin pergi. Dia menunggu seseorang. Semua mata tertuju pada Rangga. Dengan suara gemetar, Rangga mengakui janjinya dulu. Ia memang berjanji menikahi Saras. Dan ia mengingkari. Malam itu, tepat Jumat Kliwon berikutnya, Kiai meminta Rangga datang sendiri ke makam Saras. Datanglah dengan hati yang tulus. Minta maaf jika dia menerima teror
berhenti. Jika tidak, kiai itu tak melanjutkan kalimatnya. Malam penentuan langit gelap tanpa bintang. Rangga berjalan sendiri menuju makam dengan membawa bunga dan air mata. Saat ia sampai kabut turun perlahan. "Aku salah," Saras katanya terisak. "Aku pengecut." Tiba-tiba tanah di depannya retak. Kain kafan putih muncul perlahan dari balik pusara. Sosok pocong wanita berdiri tegak, tidak melompat. Wajahnya kini lebih jelas. Mata cekung, air mata hitam mengalir dari sudutnya. "Kau memilih dunia," bisiknya. "Aku memilih mati." Angin berputar liar. Pohon-pohon berderit. "Aku menunggumu, Rangga." Kaki Rangga tak bisa bergerak, seolah tanah menelannya. Pocong itu mendekat. Kain kafannya terbuka sedikit. Lehernya terlihat hitam lebam. Tiba-tiba, kain panjang melilit ke arah Rangga. Ia berteriak. Tapi tak ada yang mendengar. Pagi yang menghentikan segalanya. Keesokan, harinya, warga menemukan Rangga tergeletak di samping makam Saras. Wajahnya membeku dalam ketakutan. Di lehernya terdapat bekas jeratan yang sama seperti Saras. Sejak saat itu, teror berhenti. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi bau melati busuk. Namun, beberapa warga yang lewat makam pada Jumat Kliwon mengaku melihat dua sosok berdiri berdampingan. Seorang pria berpakaian putih dan pocong wanita. Mereka tidak menakuti siapapun, hanya berdiri, menatap bulan. Bisikan terakhir konon, jika seseorang datang ke makam itu dan menyebut nama Saras, dengan suara pelan, akan terdengar bisikan menjawab, "Janji adalah hutang, bahkan sampai mati." Dan sampai hari ini, Desa Kertosari tetap menutup pintu lebih awal setiap Jumat Kliwon. Karena mereka tahu, cinta yang dikhianati tidak selalu berakhir dengan kematian. Kadang ia bangkit dalam balutan kain kafan, menagih selamanya.